Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada subuh hari yang penuh berkah ini kita masih bisa beribadah kepada Allah. Kita masih bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian kita masih bisa bermajlis ta'lim. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang cinta kepada beliau, yang bukan hanya sekedar di ucapan saja. Dan di antara ciri-ciri umat Nabi yang cinta kepada beliau adalah ketika disebutkan nama Nabi, mereka bersolawat. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di juz 30, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi seperti ini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepada bumi tersebut. Pada hari itu manusia keluar dari dalam kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan, kejelekan seberat zarrah pun, niscaya dia pun akan melihat balasannya pula. Surah ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bernama Az-Zalzalah, adalah surah ke-99 di dalam mushaf Al-Qur'an. Surah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dinamakan surah Az-Zalzalah, artinya adalah kegoncangan. Pada masa sahabat,
Banyak yang menamainya dengan nama Iza Zulzilat, dan ada pula yang menamainya Al-Zilzal. Ketiga nama ini diambil dari ayat pertama surah ini. Adapun asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa surah ini turun sebelum Nabi hijrah, makanya dinamakan Makkiyah. Termasuk dan namun ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah ini turun setelah Nabi hijrah atau dinamakan Madaniyah, khususnya ayat 7 sampai 8-nya. Al-Imam Ibnu Katsir, Sayyid Qutb, dan Buya Hamka termasuk ulama yang berpendapat surah ini surah Makkiyah. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili termasuk ulama yang berpendapat surah ini Madaniyah. Di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan asbabun nuzul surah Al-Zalzalah, bahwa orang-orang kafir bertanya tentang hari kiamat dan tentang hari hisab atau perhitungan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, menjelaskan kepada mereka tentang tanda-tanda hari kiamat, agar mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu kapan datangnya. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan terkait turunnya surah ini, Iza Zulzilat, turun sementara saat itu sahabat Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang duduk sambil menangis. Secara umum surah ini berbicara tentang kondisi yang sangat mencekam, sangat mengerikan hari kiamat nanti. Mulai terjadinya gempa, goncangan yang dahsyat di bumi, hingga perginya manusia nanti ke sebuah yang dinamakan padang mahsyar, hingga mendapat balasan atas sekecil apapun dari amalannya selama di dunia. Kita masuk ke tafsirnya. Ayat pertama, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kata iza digunakan Al-Quran untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, berbeda dengan kata in yang biasa digunakan untuk sesuatu yang belum atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa goncangnya bumi ini nanti pasti akan terjadi. Kemudian sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yakni bumi bergerak, bumi bergetar di bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang sangat dahsyat. Kemudian ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Pengulangan kata al-ardu pada ayat kedua ini menunjukkan bahwa goncangan atau gempa ini terjadi di seluruh wilayah bumi, bukan sebagian Bapak Ibu, seluruhnya. Sebagaimana gempa bumi yang kita ketahui saat ini, kita bisa jadi gempa di sini, di sana tidak gempa, tetapi nanti seluruhnya akan bergoncang. Kemudian sahabat Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebagian ulama salaf menafsirkan bumi mengeluarkan orang-orang mati dari dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya, dan kemudian bumi menjadi kosong. Surah Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4.
Di dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan hari itu adalah hari kiamat. Bumi bergetar, bumi bergoncang dengan sekeras-kerasnya, sehingga apa yang terkandung di dalam bumi termuntahkan seluruhnya. Bisa kita bayangkan seperti gunung ketika meletus. Baik yang berupa jasad-jasad, berbagai makhluk maupun barang tambang. Seakan-akan dengan termuntahkannya semua itu, bumi menjadi ringan dari beban-beban berat yang dikandungnya selama ini. Kemudian surah Az-Zalzalah ayat 3-nya, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia kebingungan, manusia bertanya-tanya, mengapa bumi menjadi begini? Manusia bertanya-tanya keheranan. Mereka heran mengapa terjadi goncangan hebat ini dan mengapa gempa dahsyat, padahal sebelumnya bumi tenang-tenang saja. Manusia hidup nyaman di atasnya, namun sekarang bumi bergoncang hebat dan mengeluarkan semua isinya. Kemudian ayat keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi menceritakan beritanya. Pertanyaan dan keheranan para manusia tidak berlangsung lama. Segera terjawab karena pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yakni mengenai sebab kegoncangan dahsyat tersebut. Bumi juga memberitakan apa yang terjadi di atas permukaannya tentang perbuatan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sehubungan dengan ayat ini, sesungguhnya berita bumi adalah bila dia mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan hamba perempuan tentang apa yang telah dikerjakannya di atas permukaannya. Bumi mengatakan bahwa fulan telah mengerjakan anu dan anu di hari anu, di hari demikian, di hari tersebut. Demikianlah yang dimaksud dengan beritanya. Hadis riwayat Tirmizi, riwayat Ahmad, riwayat Tirmizi menurut hadis ini adalah hasan, sahih. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa akhbaraha tidak berarti bumi berbicara, tetapi memberikan isyarat yang dengannya manusia jadi paham, jadi tahu, jadi mengerti apa makna beritanya. Sebagaimana lampu merah memberitakan harus berhenti dan lampu hijau memberitakan harus berjalan. Kemudian ayat kelima, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Bumi bisa menceritakan beritanya karena Allah lah yang memerintahkannya dan mengizinkannya. Bukan mustahil Pak Ibu. Semua kun fayakun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni Tuhannya telah berfirman kepada bumi, berbicaralah kamu, maka bumi pun bisa berbicara. Kata Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini. Kemudian ayat ke-6, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka selama ini di dunia. Kata yasdur yang artinya keluar dari suatu tempat berkumpul, baik untuk kembali ke tempat semula maupun menuju ke tempat yang lainnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, manusia kembali dari mauqif hisab, yaitu tempat penghisaban, dalam keadaan bercerai-berai dan bermacam-macam. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Yang celaka karena melihat balasan amal mereka dan mereka akan dimasukkan ke neraka. Yang berbahagia karena melihat balasan mereka
yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ayat ke-7, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kata zarrah, Bapak Ibu jamaah yang mulia, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang paling kecil. Kecil di bawah kecil. Semut kecil pada awal kehidupannya disebut zarrah. Biji sawi juga disebut zarrah. Debu yang terlihat saat cahaya matahari menerobos melalui celah atau celah-celah jendela juga disebut zarrah. Kata yarah berasal dari kata ro'a yang artinya melihat. Awalnya adalah melihat dengan mata kepala, namun kata ini juga berarti mengetahui. Amal kebaikan sekecil apapun di akhirat nanti akan terlihat balasannya, Bapak Ibu. Dan amal di sini tak hanya berupa perbuatan fisik kita, tetapi juga pekerjaan hati kita. Termasuk niat kita juga akan dilihatkan balasannya nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya untuk tidak sekali-sekali menyepelekan, menganggap remeh amal kebaikan sekecil apapun. Apa kata Nabi? Jangan sekali-kali kamu meremehkan sesuatu pun dari kebaikan, meskipun hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Hindarilah neraka sekalipun dengan sedekah dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaklah kalian menghindari neraka sekalipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Jikapun tak mampu juga, maka dengan mengucapkan thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang menyenangkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ayat yang ke-8, "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Begitu pula amal keburukan, Bapak Ibu, sekecil apapun, di akhirat nanti akan dilihatkan balasannya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita lagi, para umatnya, untuk tidak meremehkan dosa, walaupun itu dosa kecil. Apa sabdanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ibnu Hibban? Hadisnya dari Aisyah. Nabi bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya kelak Allah akan menuntutnya." Walaupun dosa kecil, Pak Ibu, remeh temeh, tapi Allah akan menuntutnya juga. Hindarilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bila menumpuk-numpuk pada diri seseorang, niscaya dia akan membinasakan orang tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kemudian penutupan tafsir surah Az-Zalzalah. Surah ini surah yang menggoncang hati. Bagaimana tidak? Bagi orang yang memahami isinya dan tahu kedalaman bahasanya, terbayang betapa dahsyat saat-saat kehancuran nanti, saat-saat hari kiamat tiba. Bumi bergoncang sehebat-hebatnya, bumi mengeluarkan segala isinya. Lalu setelah manusia dibangkitkan dan dihisab, kita semuanya para manusia, dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, mereka berhamburan dan dalam kondisi yang bermacam-macam. Ada yang menampakkan wajah yang ceria, ada yang menampakkan wajah penuh derita. Pada hari itu semua manusia mengetahui balasan amalnya, sekecil apapun amal itu, baik sekecil debu maupun lebih kecil lagi, semuanya pasti ada balasannya. Maka mereka yang wajah ceria karena melihat balasan amal kebaikannya yang membawanya ke surga.
Sedangkan mereka yang wajah penuh derita karena melihat amal keburukannya yang menyeret dia ke dalam neraka. Demikianlah surah Az-Zalzalah, mulai dari terjemahannya, asbabun nuzulnya hingga tafsirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita memperbanyak amal kebaikan dan menghindari keburukan sekecil apapun itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.